Harapan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Terjadi pergeseran pola penyakit yang tadinya dari yang menular menjadi tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, tidak disebabkan bakteri, tidak disebabkan oleh virus. Jadi apa sebabnya kita? Gaya hidup manusia yang tidak sehat. Nah, kita akan perlihatkan gaya hidup seperti apa yang tidak sehat. Yang pertama, kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur. Ayo hari ini saja, katakan ini belum onan. Sudah ada nggak buah dan sayur setiap hari di meja kita di dapur, Amanginang, yang akan dikonsumsi oleh semua anggota keluarga setiap hari? Sudahkah ini jadi budaya di rumah kita? Nah, jawab masing-masing. Harus sebenarnya kita budayakan, ya. Makanan yang sehat adalah makanan yang bergizi seimbang. Ada nasinya atau karbohidrat, ada ikannya atau proteinnya, ikon adong sayurnya, ikon adong buahnya. Minum alkohol, nah ini penyumbang penyakit tidak menular yang biasanya merusak organ vital, hati dan ginjal. Merokok, ya. Merokok ini merupakan salah satu perilaku yang menyumbang penyakit tidak menular. Yang pertama itu gangguan paru bagi orang yang menghirup asap rokok. Dikatakan menghirup asap rokok bukan harus orang perokok, ya Bapak Ibu. Kita nggak ngerokok loh. Tapi saya kok biasa kena gangguan paru? Karena saya terpapar asap rokok teman saya yang merokok. Ya. Jadi himbauan kami bagi yang merokok, yang pertama, jangan merokok di dalam ruangan. Apalagi ruangannya ada orang lain bersama-sama dengan kita. Gitu kan? Karena kita harus tahu, yang berbahaya bukan rokoknya, tetapi ketika rokok itu dibakar dan berubah menjadi asap, itulah yang berbahaya. Jangan merokok di dalam rumah, apalagi ada orang lain dan keramaian. Merokoklah menjauh dari keramaian. Hidup ini harus saling menjaga, ya kan? Nikmat merokok, tapi tidak nikmat bagi orang yang menghirup asap rokok kita, ya. Saling menjaga dong kita nabang ulun, gitu kan? Mulun undang tak tabu di kita, tabu dotong di dongata, gitu? Itu dia pesannya. Buang air besar sembarangan. Bagaimana dengan desa Huta Bulu Meja? Sudahkah warganya tidak ada lagi buang air besar sembarangan? Masih ada, belum stop. Berapa keluarga lagi, Bu? 2 lagi. PR kita tinggal dikit lagi ya, Maina. Hanya 2 rumah tangga lagi yang belum punya jamban sehat. Kalau nggak punya jamban sehat, kita pikirkan mereka kemana buang air? Nah, bondar air, ya kan? Saya cerita sedikit, Opung. Ada dengar di bulan ini Indonesia kena 1 kasus polio, ya? 1 kasus polio itu langsung dinyatakan kejadian luar biasa. Sekarang sudah lagi menyerang Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Di bawah kita doa kasus polio namanya ya dota begio. Mabir kita mabego menenggau. Kasus polio disebabkan oleh virus polio, Buana. Kalau dia sudah menyerang kita, yang dia serang adalah saraf manusia, khususnya di bagian tungkai. Nah, kalau sudah terinfeksi oleh virus polio, lama-lama amanginang tungkainya mengecil. Kecil, lama-lama lumpuh layu dan cacatlah permanen seumur hidupnya, tidak bisa bicara. Itu polio. Dan itu sangat menakutkan dan paling banyak menyerang anak di bawah 5 tahun. Kenapa saya cerita kasus polio?
ada hubungannya dengan buang air besar sembarangan. Virus polio hidup di saluran cerna manusia. Kebutuhan apa? Setiap hari manusia akan buang air. Oke? Nah, kalau ada manusia yang dalam tubuhnya terinfeksi virus polio, nah, dia buang air besar sembarangan di sungai pula. Nah, berarti sungai itu sudah tercemar oleh virus polio. Tuh datang anak-anak yang lugu yang dengan polosnya ingin berenang di sungai ini, mandi. Wow, saat mandi dia tidak sadar, masuk ke mulutnya terminum. Bekerjalah virus polio di dalam. Ketika imun anak ini lemah, daya tahan tubuhnya kurang, virusnya maksimal bekerja akan menghancurkan tubuh si anak dan dia akan bereplikasi banyak. Kalau tadi virusnya satu bisa jadi banyak di dalam dan akan membidik saraf di bagian tubuh. Ya, Aceh itu dang dausian udah belum mejan jono dari Penopong. Ingat dah kita kasus COVID 10 sia? Parjolo di Cina doi kan? Ya. Jauh Cina, itu kan Parjolo masyarakat Indonesia ingat, makanya kita banyak kecolongan, banyak meninggal. Jauhnya Cina, aman itu, dan saat itu Indonesia. Tiba-tiba di 2020 udah 2 orang kena di Jakarta. Udah Jakarta. Kita kan di dulu udah kita, dan satu Jakarta. Ingat, banyak masuk ke Toba, banyak yang meninggal. Tangga saya saja sudah berapa orang meninggal karena COVID waktu itu. Itulah pekerjaan virus. Cepat sekali bekerja. Polio ini pun seperti ini, Opo. Ya, itu virus. Jadi, Pak Sekdes, Pak Kades, kalau masih buang air besar sembarangan, ada di desa Huta Bulu Mejan, artinya kita masih menyiapkan lahan yang subur menunggu kedatangan virus polio menyerang Huta Bulu Mejan. Jadi sekarang mumpung nggak kesini, ayolah berbenah. Amang inang, ayolah edukasi. Mungkin ada tata dai sejol mana. Widow hamu maka tadi kon Pak Sekdes dan kon Pak Kades. Widow kita maka tai. Pak Aha, baik ada jangan nih. Widow mau dan ibu apa masuk untuk kantor desa Somodin mau bejamban. Asal gampingnya non. Ya mungkin akan banyak ya Pak ya. Minta sektor yang bisa dibantu bagaimana. Mungkin dia tidak paham bagaimana membuat jamban sederhana yang murah. Bisa ada caranya. Sebenarnya harus mau, masyarakat itu harus mau ambil peran. Soal menegur atau soal mengingatkan sesama itu bukan hanya tugas pemerintah desa. Masyarakat juga bisa ambil alih, apalagi tua-tua kami. Saya rasa lebih didengarnya omongan orang tua kami dibanding kami yang muda-muda. Nah ya, itu dia buang air besar hubungannya dengan kasus polio. Nah, pemerintah desa ambil peran, bidang kesehatan harus ambil peran, mitra kerja desa harus ambil peran, kalau ada ormas, LSM atau dunia usaha harus ambil peran, ya kan? Kenapa semua harus ambil peran? Karena semua lintas yang saya sebutkan tadi punya kemampuan berbeda-beda. Jadi kalau masing-masing lintas sektor mainkan kemampuannya, sekecil apapun atau sebesar apapun masalah bisa kita tuntaskan. Itu dia, ini ya, harus bareng-bareng. Nah, Germas ini banyak kali yang tawarkan keuntungannya buat kita menginang. Kalau kita jadikan budaya gerakan-gerakan yang sehat ini, pasti kesehatan kita akan terjaga. Molo nggak sehat kita dan memang sahid hidup kan? Molo dan sehat dan keluar deh tentang untuk beli obat, kita akan tetap bisa produktif, bisa bekerja dengan baik kalau kita sehat. Molo kita masai boy kita karejo, boy. Itu keuntungan yang ditawarkan oleh Germas. Jadi ayo budayakan Germas. Ini dia Ina, kami muncul di nomor 4. Germas itu bentuknya banyak. Senam tadi, iya itu Germas. Seperti ini penyuluhan itu Germas, ya. Kalau kita di tahun 2020 mungkin ada yang berteman sama saya kemarin ikut acara Gemesin, gerakan mengumpulkan, memilah, memungut sampah kering 2020 itu adalah bentuk edukasi puskesmas bagaimana masyarakat memperlakukan sampah kering agar sampah itu tidak merusak lingkungan. Nah, kali ini kita di nomor 4, ya. Kita mau edukasi masyarakat bagaimana menyediakan pangan sehat untuk meningkatkan perbaikan gizi. Bosa dibuat tandang muit nama obato nama ina, kita punya masalah. Kecamatan Balige ada masalah menyenang. Ya do tabe kita kata stunting. Gagal tumbuh yang terjadi pada seorang anak akibat asupan gizinya tidak optimal diberikan yang sudah terjadi dalam jangka panjang. Nah, ciri-ciri anak stunting yang bisa dilihat dengan mata telanjang dan diukur
adalah panjang badannya pendek, tidak sesuai dengan umurnya. Sebenarnya, jadi masalah stunting bukan hanya persoalan fisik, panjang dan pendek. Banyak seperti ini. Ai molo pede arwah waro berwujudan. Maksudmu dan gue menang orang dan gue berjago molo ngapedek tidak. Bukan masalah fisik sebenarnya. Yang saya katakan tadi, fisiknya itu adalah ciri-ciri stunting yang bisa kita lihat dan kita ukur. Nah, ketika panjang badannya tidak bisa tumbuh ke atas akibat asupan yang kurang, jadi bukan hanya panjang badannya Inang yang gagal tumbuh. Ada satu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yaitu pertumbuhan sel otak. Itu yang paling ditakuti dari kasus stunting. Yang stunting, yang gagal tumbuh bukan hanya panjang badannya, tapi sel otaknya. Jadi kalau orang tua tidak paham dengan kasus stunting, menganggap itu bukan masalah, ini yang terjadi akan terjadi kekurangan dan kemunduran tingkat kecerdasan anak. Nah, stunting ini banyak muncul akibat orang tuanya tidak memberikan makanan terbaik yang harus dia dapatkan harusnya 6 bulan pertama hidupnya, yaitu ASI. Ya, itu Tuhan kasih gratis dan Tuhan titipkan kepada kaum perempuan. ASI itu prinsipnya semakin sering diberi semakin banyak, semakin jarang diberi semakin habis. Kenapa? ASI itu diatur namanya hormon, ya. Jadi hormon itu berhubungan dengan otak manusia. Ketika jarang dirangsang, otak akan berpikir, oh jarang dibuka kerannya, berarti nggak butuh, tidak akan saya produksi lagi. Keringlah ASI. Ya. Jadi hamun ya tuan nami mau lepas tu saka boruta, aka parumeta, paingotamu. Ikon leno mudo pahopuki holan ASI saja sampai 6 bulan. Karena ASI pun bisa memenuhi kebutuhan gizi 100%. Jangan ragu, bilang ya, pengok tamu. Ya, itu makanan terbaik di dunia. Belum ada yang bisa ciptakan ASI eksklusif. Ya, nah, hari ini kami hadir dengan salah satu inovasi ini dia. Bagaimana Tandang Buit mau berperan membantu pemerintah Kabupaten Toba menangani stunting khususnya di Kecamatan Belegi. Kami tawarkan dengan si PG Bule Super Cantik, aksi pergerakan germas budidaya lele sayur pakai ember untuk cegah anak stunting dan kurang gizi. Kenapa ini kami ambil kok lele diambil baru junta? Kenapa? Lele itu merupakan salah satu sumber protein hewani. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan yang paling dibutuhkan adalah protein hewani. Protein itu ada 2 kan namanya, 1 nabati, 1 hewani. Mulu nabati yang biasa kita lihat di pasar yang kita beli tahu tempe itu baik. Yang hewani telur, ikan, daging. Jadi kenapa yang diminta orang kesehatan kok katanya hanya hewani saja diutamakan untuk tumbuh kembang, apalagi kalau dia ditemukan stunting. Kalau dia protein hewani, kita masukkan 1 mangkok Inang, kita kasih makan anak, hampir 100% diserap tubuhnya. Itu dia. Kalau nabati tidak, banyak dibuang oleh tubuh. Makanya kita minta hewani saja, sayang terbuang. Kalau memang saat ini dia sangat butuh. Ya. Jadi lele merupakan salah satu sumber protein hewani. Dan kenapa kami pilih lele untuk mempromosikannya? Kenapa? Bibit lele saya rasa tidak langka kalau mau kita cari di Kecamatan Baligi. Ya, sayur, kenapa kami ambil sayur? Karena masih banyak keluhan opung. Dan mangang sayur kami sadarios. Buah saya dah lupa malu nanau. Dan sempat sibuk. Jadi harapan kami dengan memakai ember yang saya rasa setiap rumah punya ember. Ember ini bisa kita pakai sebagai tempat menanam sayur. Jadi kalau lupa keonan, ada stok sayur saya di ember, tinggal petik, ya kan, dimasak. Jadi setiap hari harus makan sayur. Kenapa pakai ember? Kenapa ini? Kalau nggak pakai kolam, bisa pakai kolam lebih bagus, tapi tidak semua keluarga punya kolam, ya kan? Nggak semua orang punya tanah. Jadi kami ambil ini karena banyak keluhan ibu-ibu muda, tanahku nggak ada lagi. Rumahku sudah pas-pasan, semua di semen, dan ke tanah campuran mana sana. Nah, ember bisa menggantikan tanah untuk menanam sayur dan membudidayakan. Kita coba. Ini ada ember sudah disiapkan oleh pemerintah Desa Taburu, namanya. Nah, ember ini semakin besar semakin bagus. Pak, semakin besar tempatnya, semakin banyak lele yang bisa kita budidayakan seperti itu. Semakin banyak nanti sayur yang akan kita budidayakan.
ya kan. Nah, ini embernya diisi air, emang nanya air bersih. Saran kami jangan pakai air pump, ya, karena nanti bisa menyebabkan lilenya mati. Oke, di sini sumber air kita dari sumur, tidak ada dari pump kan namanya? Ya, bor, ya, bisa. Nah, setelah diisi air, nah kita siapkan untuk tempat nanam sayurnya. Ini barang bekas pakai ya mainan, ya. Ibu tani siang dalani don, tempat minuman di Bolokon Hala, Ibu tani, ya kan? 2020 kami sudah coba edukasi masyarakat yang ada di wilayah Balige. Yuk jangan buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik, gitu kan? Sebenarnya sampah ini atau barang yang pakai ini kalau kita jadikan memberikan manfaat buat manusia, dia menjadi sayur ini bisa kita berikan ke bank sampah ya coba dan mulai ada uangnya. Inangnya kita buang sembarangan, kan sampah udah blok kontak. Ingatlah sampah ini akan buat perlawanan sama manusia, dia akan bikin perhitungan. Oh kalau buang aku sembarangan ya, kau akan jadi dapat masalah. Apa masalah yang kita dapatkan? Akan tertampung air di dalamnya. Masuklah nyamuk yang kebetulan jenisnya AZT. Kena DBD lah masyarakat desa, kita bulu. Itu dia ya. Lingkungan akan menjaga manusia kalau manusia menghargai lingkungan. Yuk kita jaga lingkungannya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah ini kita pakai kawat jemuran yang bekas pakai. Supaya ini bisa nempel di sini ya nanti ya kan. Lalu ini kita isi dengan kayu arang, nggak pakai tanah lagi. Oke. Nah, nanti cerita. Ini pengganti tanah. Oke. Lalu ini tadi cupnya kita lubangi pakai solder. Ya kan? Nanti kita letakkan ke sini. Tadi kan ini ember sudah berisi air. Nah, ini kita lubangin. Artinya air dari ember otomatis akan masuk ke cup plastik. Karena sudah ada jalan masuk air. Sampai di situ dulu. Oke, kali ini saya bikin di luar ya, Nang ya. Jangan bikin nanti kalau mau coba bikin di luar. Gagal nanti kan gitu. Ini biar Inang bisa lihat aja sama Amang bisa lihat kan gitu. Nah, ini sudah saya isi sama harusnya ini kan cupnya banyak karena ini kan cuma demonstrasi saja. Kami ambil hanya paling 6 cup. Jadi ini harus banyakin Nang ya. Semakin banyak nanti hasil sayur kita di rumah. Nah, dan setelah itu kami ambil contoh, masukkan sayur yang akan kita budidayakan gitu. Nah, kali ini kami ambil contoh dari kangkung karena kami dapat referensi kangkung. Namanya bisa jenis sayur yang lain nih kita ambil kangkung. Ini dimasukin, boleh 2 sampai 3. Ini saya ambil satu aja nangnya sebagai contoh. Nih masukin letakkan di atas arangnya. Oke? Opung suka kangkung nggak? Suka, iya sama kita ya namanya. Ya, saya juga suka kangkung. Oke. Nah, setelah diisi kangkung, kita lebih 1 atau 2. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, ini akan jadi media tempat tanam sayur. Jadi jangan memakai tanah yang mangina. Jadi tumbuh. Mereka sudah coba. Nanti saya tunjukkan video teman yang sudah pakai. Saya rasa kalau teman-teman saya muda, tinggal klik aja di YouTube bagaimana budidaya lele atau ikan lain sayur ini namanya hidroponik. Banyak referensi bisa dicoba. Mungkin kami tidak sempurna menyampaikan ini, kita bisa gali sendiri. Jadi kami sudah di sini mengingatkan bahwa ada loh metode ini sudah dipakai banyak teman-teman kita di tutorial. Setelah itu masukkan bibit lelenya ke dalam tutuplah dengan rangkang 2 bulan panen. Tidak lama ya, 2 bulan panen. Setelah dikasih makan ya Opung, namanya terus bisa hidup. Jadi sebenarnya ini prinsipnya adalah memindahkan kolam ke samping rumah, gitu kan? Lebih gampang kita lihat, bisa kita pantau dan kita petik. Ini suku-suku kan? Sebanyak apa air di ember sampai cup plastik ini airnya masuk ke dalam cup plastik dan pastikan akar tanaman bisa menyentuh air tadi. Gitu. Jadi diatur sebesar apa cup plastik kita, sebanyak apa arang yang kita pakai dan sebesar apa tempat ini. Jadi disesuaikan, nggak bisa dibilang sekian senti, enggak. Kita atur, kita pastikan. Artinya tetap tumbuhan itu mendapatkan cukup air. Mulai pagi sudah beraktivitas yang wajar-wajar. Dan mereka baru bercerita-cerita sambil lucu. Dan mereka selain
fisik yang sehat, jiwa juga harus sehat. Jadi maunya ada mereka. Oh, langsung ini, Mak. Oke, terima kasih. Bule super cantik di desa Huta Bumi Jaya. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat, salam sehat, salam Batak Naraja. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya.